Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Oktri selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching di kelas PAI A1 pagi. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8 yang berjudul Kesesuaian Metode dan Media Pembelajaran. Langsung saja, saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Berta Angela dan Cynthia Claudia. Langsung saja kepada saudari Cynthia Claudia untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8. Kepada Cynthia Claudia saya persilakan. Pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan isi atau tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh peserta didik dalam perkembangan dirinya. Materi pembelajaran umumnya merupakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk pengalaman seperti fakta dan informasi yang terperinci, keterampilan seperti langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat tertentu, dan sikap berisi pendapat, ide, saran, atau tanggapan. Mengutip dari Novan mengungkapkan bahwa materi pembelajaran merupakan gabungan antara pengetahuan tentang fakta dan informasi, keterampilan tentang langkah-langkah, prosedur dan keadaan, serta sikap. Faktor-faktor kesesuaian materi pembelajaran. Analisis materi pembelajaran sebagai berikut. Universal. Konsep kunci keilmuan itu memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Adaptif artinya dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Aplikatif memungkinkan untuk diterapkan atau diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Dan meaningful artinya bermakna dan bermanfaat untuk mengetahui dan dikuasai oleh siswa sebelum mentransformasikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Terlebih dahulu perlu dilakukan analisis seperti pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Menurut Master Faisi menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara tentang yang tepat dan serasi untuk menyajikan suatu materi pembelajaran sehingga tercapai tujuan pelajaran tersebut, baik tujuan khusus maupun tujuan umum, di mana siswa dapat merasa mudah menerima dan mengerti pelajaran dengan lega, tenang, dan optimis serta penuh minat. Kemudian metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran berpusat pada anak didik. Guru harus memandang anak didik sebagai sesuatu yang unik. Tidak ada dua orang anak didik yang sama, sekalipun mereka kembar. Suatu kesalahan jika guru memperlakukan mereka secara sama. Belajar dengan melakukan supaya proses belajar menyenangkan. Guru harus menyediakan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan apa yang dipelajarinya sehingga ia memperoleh pengalaman nyata. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial proses pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi sosial. Kemudian mengembangkan keingintahuan dan imajinasi proses pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu anak didik, juga mampu memompa daya imajinasi anak didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih kepada saudari Cynthia Claudia yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung saja kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Berta Angela.
Kepada Saudari Berta Angela, saya persilakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis metode pembelajaran. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik 2 orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor kesesuaian metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus memperhatikan beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan unsur utama yang harus dikaji dalam rangka menetapkan metode yang akan digunakan dalam pengajaran. Yang kedua, keadaan siswa. Siswa merupakan unsur yang harus diperhitungkan, karena metode yang hendak ditetapkan itu merupakan alat untuk menggerakkan mereka agar mereka dapat mencerna dan mempelajari bahan yang akan disajikan. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran bisa dalam bentuk visual dan audio visual, seperti buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Selanjutnya, faktor-faktor kesesuaian media pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman aplikasi dan analisa yang lebih memungkinkan digunakannya media pengajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Pelajaran yang disampaikan guru yang berisikan tentang konsep dan prinsip-prinsip seringkali sulit untuk dipahami oleh siswa. Untuk mengetahui hal itu, maka peran media dalam proses pembelajaran bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kesimpulannya, kedudukan media pembelajaran ada dalam komponen metode pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru, siswa, dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab itu, fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan metode pembelajaran yang digunakan guru. Materi pembelajaran merupakan isi atau tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh peserta didik dalam perkembangan dirinya. Materi pembelajaran umumnya merupakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk pengalaman, fakta, dan informasi yang terperinci, keterampilan, langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat tertentu, dan sikap, berisi pendapat, ide, saran, atau tanggapan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Berta Angela yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.